Selamat datang di video kali ini. Di sini saya dari Job Placement Center Universitas Kediri ingin memberikan petunjuk atau ingin menjelaskan cara pengisian kuesioner tracer study Universitas Kediri. Pertama-tama masuk ke browser kalian dan ketik dpc.unik-kediri.ac.id. Kita tunggu. Nah, setelah melihat tampilan awal dari website Job Placement Center Universitas Kediri, maka untuk pengisian kuesioner tracer study silakan pilih menu tracer study, kemudian pengisian tracer study. Oke, di sini tampilannya adalah kita disuruh memasukkan PIN dan verify code, di mana PIN ini menggunakan NIM kalian semasa kuliah. Di sini saya akan menggunakan PIN user khusus untuk video ini. Sini saya isi 13456, tapi nanti kalian isinya pakai NIM kalian. Terus verify code ini silahkan tulis apa yang nampak di layar atau di kode verify-nya. Di sini tulisannya C6. Kemudian klik login. Nah, di sini tampilan awal yang terhormat alumni Universitas Kediri yang berbahagia dan seterusnya. Ini adalah salam pembuka dari website atau dari pengisian tracer study. Kita klik mulai. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini, di mana halaman ini adalah halaman data diri untuk kalian mengisikan data diri kalian. Tolong diisikan sesuai data diri kalian yang terupdate. Mungkin dari nomor HP, email, kalian isikan yang terupdate. Sini saya akan menggunakan user khusus, jadi namanya saya di sini user GPC, NIM-nya 12456. Ini nanti munculnya NIM kalian sewaktu kuliah, NIK sama diisi sesuai NIK-nya, kemudian nomor telepon, email, tanggal lahir. Sini saya isi tahun 2000 saja. Kemudian NPWP juga punya tahun masuk, jenjang, terus program studi, tahun lulus, tanggal lulus kalian bisa isi sewaktu yudisium. Kemudian IPK menggunakan titik, contoh 3.78 atau IPK kalian ada yang 360 seperti ini. Sudah, klik simpan data diri. Oke, jika ada informasi ini, informasi yang berwarna hijau, isinya adalah informasi data diri berhasil terperbarui, berarti data Anda berhasil diupdate. Kemudian lanjut mulai isi kuesioner. Nah, di sini di halaman awal, di sini ada keterangan halaman 1/6. Jadi nanti ada 6 halaman yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Di sini pertanyaan pertama adalah jenis kelas. Silakan isi Anda kelas reguler atau kelas karyawan sewaktu kuliah di Universitas Kediri. Di sini sebagai contoh saya isi kelas reguler. Kemudian pertanyaan, dari manakah Anda mengetahui mengenai pengisian tracer study Universitas Kediri tahun 2023 ini? Ini berlaku untuk mungkin nanti tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Saya mengetahui pengisian ini karena dihubungi oleh Kak Budi, mungkin bisa di grup atau dihubungi oleh surveyor atau dapat email dan sebagainya. Sini pilihan boleh lebih dari satu. Jika sudah, klik lanjut. Pastikan jaringan kalian juga cepat supaya proses loading tidak memakan waktu yang lama. Nah, di halaman kedua ini ada beberapa pertanyaan yang cukup penting, karena pada pertanyaan di F8 ini adalah pertanyaan yang akan menentukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dimana jika kalian memilih jelaskan status Anda, kalian memilih bekerja,
Maka nanti pertanyaannya adalah seperti yang tampak di layar ini. Cukup banyak. Jika teman-teman memilih belum memungkinkan bekerja, maka pertanyaan yang tadi yang cukup banyak tadi tidak ada. Begitu juga jika memilih wira swasta, banyak pilihan juga pertanyaan yang terkait wira swasta seperti yang nampak di layar, atau menjawab melanjutkan pendidikan juga nanti akan berubah. Ada nama program ini studi lanjut, program studi lanjut, tanggal masuk studi lanjut, dan sebagainya. Jika tidak bekerja atau sedang mencari kerja juga akan hilang semua pertanyaan tadi. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang jawaban bekerja full time atau part time. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda mendapatkan pekerjaan kurang dari sama dengan 6 bulan atau termasuk bekerja sebelum lulus? Jika Anda bekerja sebelum lulus, maka jawabannya adalah ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dalam berapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan? Berapa bulan sebelum dari kelulusan Anda? Di sini saya isi untuk contoh aja, saya isi 2. Tidak perlu ditambahkan teks bulan, hanya isikan angka saja. Kemudian berapa rata pendapatan Anda per bulan ini dihitung rata-ratanya saja, ya mungkin 2,5 juta seperti ini. Tulisnya juga hanya angka saja, tidak perlu titik atau RP atau rupiah. Kemudian provinsi tempat kerja, di sini ada 34 provinsi yang bisa dipilih. Saya untuk contoh aja Jawa Timur, dan pilihan kotanya jika mungkin kesulitan mencari nama kotanya bisa dicari di sini, saya isi Kediri gitu, kota Kediri. Nah, selanjutnya adalah apa jenis perusahaan, instansi atau institusi tempat Anda bekerja. Ini sudah jelas ya untuk pilihan jawabannya. Sebagai contoh saya isi perusahaan swasta ini. Terus ada apa nama perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja, tulis saja PT apa gitu ya. Sini saya kasih contoh PT ABC XYZ gitu. Terus nama atasan ini boleh direktur, HRD, Kabid, Kabak, atau atasan Anda di kantor. Ini saya kasih contoh ini aja. Kemudian emailnya juga diisi sesuai email atasan Anda. Ini untuk contoh saja. Nomor atasan juga diisi, ini untuk contoh juga. Tujuannya apa sih mengisi data atasan ini? Karena data atasan ini nanti akan kami gunakan untuk pengisian survei kepuasan pengguna lulusan, di mana responden untuk survei tersebut adalah atasan-atasan dari alumni yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Tujuannya adalah agar kami mengetahui bagaimana kinerja lulusan kami di perusahaan atau instansi yang mereka tempati untuk bekerja, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tuntutan prestasi atau penghargaan. Sini mungkin pernah mendapatkan karyawan terbaik bulan gitu ya, bisa dituliskan saja. Kalau tidak ada, ditulis strip atau nol seperti itu. Kemudian apa tingkat tempat kerja Anda? Di sini sudah jelas juga, lokal, nasional atau internasional, silahkan dipilih. Nah, tadi saya menjelaskan untuk bekerja. Kemudian jika untuk wira swasta atau berusaha, maka kalian isi posisi atau jabatan Anda saat ini dalam wirausaha Anda sebagai founder, co-founder, staff, atau freelance. Kemudian ada nama perusahaan atau wirausaha Anda. Jadi misal usahanya adalah toko bakso Adi itu. Kemudian dalam bidang apakah wirausaha Anda? Di sini ada beberapa bidang. Jika dirasa mendekati atau mungkin kok nggak ada ya bidang usahaku di sini, dipilih yang mendekati saja. Ini bakso Adi, maka saya pilih makanan minuman. Dan lokasi tempat usaha Anda di sini bukan lokasi dagangnya, melainkan domisili Anda dalam berwirausaha itu di mana. Maka saya tulis saja
Kota Kediri, Jawa Timur. Misalkan juga kota atau kabupaten ya, supaya datanya bisa lebih valid, karena ada beberapa nama yang seperti Kediri ini kadang ada yang kota, ada yang kabupaten, jadi masih membingungkan. Kalau sudah kota Kediri atau kabupaten Kediri, maka jawabannya sudah sangat jelas. Dan tingkat wirausaha Anda apakah lokal, regional, nasional, atau internasional. Ini lingkupnya untuk internasional sudah ke luar negeri, nasional se-Indonesia, regional mungkin di tingkat kota atau di provinsi, untuk lokal ada di lokal itu kota kabupaten. Terus jika kalian memilih yang melanjutkan pendidikan, maka pertanyaan yang muncul adalah sumber biaya dalam studi lanjut. Apakah mendapat beasiswa atau biaya sendiri? Kemudian nama program tinggi lanjut, misal kampus mana, saya tulis saja Universitas Kediri. Terus nama program studi lanjutnya adalah S2 manajemen. Nah, tuliskan prodi dan jenjangnya. Kemudian tanggal masuk, ini tanggal masuknya kalian tak tanggal, bulan, dan tahun berapa. Ini saya contoh aja. Nah, cukup ini aja untuk pertanyaan studi lanjut. Dan jika kalian belum memikirkan bekerja dan tidak kerja tapi sedang mencari kerja, ini tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaan yang muncul tadi hanya untuk wira swasta, melanjutkan pendidikan, dan bekerja. Kemudian sebutkan sumber dana dalam pembiayaan kuliah, bisa dari beasiswa atau biaya sendiri. Di sini pilihannya hanya satu saja ya, tidak bisa multiple pilihan. Selanjutnya, seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda juga sudah jelas. Kemudian tingkat pendidikan apa yang paling tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda saat ini juga sudah jelas. Kemudian kita klik lanjut. Di sini masuki halaman 3, yaitu kita diberi statement yang bertanda A dan bertanda B. Seperti bisa kita lihat di pertanyaannya, ada etika A, etika B, keahlian berdasarkan bidang ilmu A, keahlian berdasarkan bidang ilmu B. Di mana di sini memiliki pengertian bahwa A ini berarti pada saat lulus pada tingkat mana kompetensi di bawah ini Anda kuasai. Jadi ini bisa menggambarkan kondisi Anda saat kuliah atau saat lulus kuliah. Kemudian statement B yaitu pada saat ini pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan. Jadi memiliki artian bahwa kompetensi yang saat ini di dunia kerja yang Anda alami, Anda jalani ini seperti apa? Apakah rendah, cukup, atau tinggi? Kalau kita jawab untuk etika saat lulus, Anda dulu etikanya misal sudah tinggi, kemudian di tempat kerja Anda menuntut untuk memiliki etika yang sangat tinggi juga, maka di sini dipilih tinggi. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Sini saya isi untuk contoh saja. Nah, ini kalau memang dulu saat kuliah rendah, tulis rendah, kemudian kalau saat bekerja memang dituntut untuk tinggi, ya dipilih tinggi, seperti itu. Nah, sini saya isi apa saja, terus kita lanjut. Nah, masuk ke halaman keempat, ada instruksi. Menurut Anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini dilaksanakan di program studi Anda? Nah, di sini ada metode pembelajaran seperti kuliahan. Apakah saat kuliah dulu kuliahnya sudah sangat besar atau cukup besar bahkan. Nah, Anda tinggal pilih di sini. Terus apakah waktu kuliah sering demonstrasi atau mungkin kurang demonstrasinya, silakan dipilih. Kemudian ini juga sama, partisipasi dalam proyek riset silahkan dipilih juga. Terus magang, praktikum, kerja lapangan, diskusi, ada
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek yang diminta penilaian oleh Anda sebagai alumni. Jika sudah, kemudian kita klik lanjut. Di sini masuk ke halaman 5. Nah, kurang satu lagi ya. Ini udah masuki fase-fase akhir, dimana pertanyaannya yang muncul adalah kapan Anda mulai mencari pekerjaan. Mohon pekerjaan Anda tidak dimasukkan. Apakah sebelum lulus atau sesudah lulus atau tidak mencari kerja. Yang mesti di sini saya kasih contoh untuk sebelum lulus. Nah, nanti jika milih sebelum lulus ada kolom pertanyaan yang muncul kira-kira berapa bulan sebelum lulus. Jika memilih sudah lulus, maka yang muncul juga kira-kira berapa bulan sudah lulus. Jika tidak mencari kerja, maka opsi pertanyaan tadi akan hilang atau tidak muncul. Sini saya kasih contoh yang kira-kira sebelum lulus. Di sini diisi hanya angka saja. 2 ini berarti 2 bulan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih satu. Di sini terdapat pilihan bagaimana Anda mencari pekerjaan, melalui iklan atau melamar ke perusahaan atau pergi ke perusahaan atau pameran. Ini ada banyak pilihan, kalian bisa pilih satu-satu atau mungkin hanya satu atau 2 atau 3, bebas karena jawaban bisa lebih dari satu. Nah, di sini saya pilih seperti ini saja. Kemudian ada pertanyaan berapa perusahaan, instansi, institusi yang sudah Anda lamar. Di sini proses untuk mencari pekerjaan ya. Jadi berapa perusahaan yang sudah Anda masuki surat lamaran, baik itu melalui email atau dikirim langsung ke alamat perusahaan. Isi saja berupa angka. Kemudian berapa banyak perusahaan yang merespons lamaran Anda. Kemudian berapa banyak perusahaan yang mengundang Anda untuk wawancara. Selanjutnya adalah apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir. Silahkan jawab. Kalau tidak mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir ya dipilih tidak. Kalau iya, di sini sudah keterangannya tidak, tapi sedang menunggu hasil lamaran, biasa bekerja dalam 2 minggu ke depan dan lainnya. Ya sudah, kita klik lanjut. Oke, sudah masuk ke halaman 6, ini halaman terakhir. Ada pertanyaan lagi, jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai, pekerjaan Anda tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Ini Anda tuh bekerja tapi ternyata Anda tuh kurang seret gitu dengan pekerjaan Anda, tapi Anda tetap mengambilnya. Kira-kira alasannya itu kenapa? Jawaban bisa lebih dari satu. Ini ada banyak pilihan jawaban, kalian bisa langsung memilih dengan klik pilih di sini. Jika dirasa sesuai dengan kondisi yang Anda alami, jawaban bisa lebih dari satu. Jika dirasa cukup, bisa mengklik tombol selesai, dimana tombol ini menandakan bahwa Anda telah selesai dan benar-benar telah mengisi semua jawaban dengan kondisi yang sesuai dengan yang Anda alami. Nah, ini ada halaman penutup di mana ada salam penutup. Terima kasih telah melakukan pengisian tracer tadi ini. Secara tidak langsung Anda telah berpartisipasi untuk mengajukan Universitas Kediri. Semoga sukses selalu. Ini bisa klik logout untuk keluar dari pengisian tracer tadi. Itulah kira-kira penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman alumni dalam mengisi kuesioner tracer tadi. Yang mungkin sudah ngisi awal-awal ini bingung atau belum tahu ini maksudnya apa sih. Nah, setelah melihat video ini, semoga bisa mendapat kejelasan dan mendapatkan pemahaman sehingga dapat memberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Jika ada pertanyaan atau mungkin ingin bertanya langsung ke kami, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Oke, baik, sekian itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu dan sampai bertemu di video selanjutnya.